Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur walaupun di tengah-tengah keadaan sulit, situasi yang belum normal, walaupun dikatakan new normal, kita tetap boleh disatukan di dalam ibadah penyembahan kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih di rumah, saat ini sudah bersama-sama untuk mengikuti ibadah dan bahkan kita telah mempersiapkan hati kita untuk menyembah Dia, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, dan kita boleh datang menyembah dengan berhiasan kekudusan. Oleh sebab itu saya mengajak kita bersama-sama dalam ibadah online ini, kita menyembah Dia. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memasuki saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Kita tetap berdiri dan saya mengajak kita bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kekal, yang patut kita tinggikan dan kita muliakan. Dia adalah Allah yang sanggup menolong dan memberikan perlindungan bagi umatnya. Allah penolong abadi. Allah penolong abadi, pengharapan kami, pelindung dari badai dunia yang tinggal teduh. Sebelum langit dan bumi diciptakan Tuhan, Dia telah ada dan kekal selama-lamanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 132 sampai 133. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Dan biarlah ketika kita menyanyikan pujian ini, ada satu kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Ada kerinduan kita untuk menyembah kepadanya. Ada satu kerinduan kita untuk boleh senantiasa datang minta Tuhan mengampuni dosa kita, disucikan, dan bahkan kita boleh disegarkan oleh firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau sangat berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Akan saya pimpin. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Pada kesempatan hari ini kami mau datang dan mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami seringkali lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti keinginan duniawi daripada keinginan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati sesama kami dan bahkan menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Telah banyak perbuatan yang kami lakukan, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sadar hal itu, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Engkau memberikan belas kasihan dan kemurahan. Kami mohon Tuhan boleh mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami juga rindu supaya Tuhan ubahkan hidup kami dari hidup manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dan terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selanjutnya saya mengajak kita bersama-sama membaca ayat petunjuk hidup baru. Kita bertekad sebagai orang-orang yang tadi diselamatkan, yang diampuni dosanya, dan kita ingin menjalani suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2, mari kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kayak kita yang dari latar belakang yang berbeda, dari pendidikan yang berbeda, suku warna kulit yang berbeda, dan kita dari status yang berbeda tentunya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diselamatkan Tuhan dan telah kita jadikan satu oleh Tuhan. Sehingga Tuhan tidak lagi melihat status kita, perbedaan kita, tapi semuanya telah Tuhan satukan. Dan kita adalah anak-anak Allah. Mari saya mengajak kepada kita untuk menyanyikan satu pujian. Bind us together, satukan kami Tuhan.
Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu. Sebab itu saya mengajak kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang satu dan Dia juga menyatukan kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Bersama-sama orang yang telah disatukan Kristus, saya mengajak kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama kita memasuki pokok doa syafaat. Saya akan memimpin beberapa pokok doa syafaat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengaminkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan kami datang bersama-sama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Kami tak putus-putusnya berdoa ya Tuhan, untuk bangsa negara kami ini. Saat ini di tengah adaptasi tatanan kebiasaan baru atau yang disebut dengan new normal, kami, pemerintah kami ingin bersama-sama memulihkan keadaan ekonomi dan juga berbagai aspek sektor baik kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain-lainnya. Namun juga diharapkan supaya boleh menjaga suatu protokol kesehatan yang ketat untuk melawan dari pencegahan COVID-19 ini Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa kami, warga negara kami boleh bekerja bersama-sama untuk terus boleh menjalankan aktivitas, namun juga boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik. Berikan kedisiplinan supaya warga negara kami bersama-sama Tuhan untuk taat, untuk menjalankan untuk kesehatan, protokol kesehatan itu Bapa. Kami mohon biarlah Tuhan jauhkan kami Tuhan dari penularan-penularan COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, berkati seluruh warga negara, bangsa negara kami ini ya Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa keadaan jemaat kami. Kami tahu bahwa saat ini dampak daripada COVID-19 ini membawa beberapa aspek baik di dalam kehidupan pekerjaan mereka, ekonomi mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah Tuhan tetap membuka jalan, menolong, memberkati jemaat kami. Mereka boleh bekerja dengan cara kreatif atau Tuhan membuka jalan di tengah-tengah mereka mengalami jalan yang buntu. Ajar mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjalani aktivitas kehidupan pekerjaan dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa bagi gereja ya Tuhan, yang saat ini Tuhan terus bergumul karena ada kerinduan-kerinduan daripada jemaat kami untuk beribadah secara konvensional. Namun kami tahu dalam situasi kondisi khususnya yang ada di Surabaya ini memasuki zona yang merah, zona hitam. Kami bergumul untuk itu Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan tolong, supaya para peneliti mereka boleh menemukan obat antivirus. Dan akhirnya Tuhan boleh membantu mengatasi masalah-masalah virus ini. Dan kami juga berdoa Bapak supaya ke depan gereja-gereja di Indonesia bahkan seluruh dunia, dan mereka boleh kembali lagi untuk boleh bersekutu, boleh menyembah kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Tuhan kau memberkati kami semuanya. Kami tak lupa juga berdoa bagi jemaat kami yang mengalami lemah tubuh, yang sakit. Tuhan kau hibur mereka saat mereka susah. Engkau kuatkan mereka di saat mereka lemah. Dan engkau juga membuka jalan, memberikan solusi bagi mereka di tengah-tengah mereka menghadapi sakit penyakit. Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Engkau sertai kami semuanya. Kau kuatkan kami, iman kami Tuhan. Dan berikan ketekunan kami untuk terus berdoa. Dan juga berikan hati kami untuk senantiasa sabar di dalam penderitaan. Dan kami boleh bersuka cita juga di dalam pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Bruri Eko Saputra, dan beliau adalah dosen dari STT Aletheia. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 各位弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur bisa beribadah bersama dengan kita hari ini meskipun dengan cara yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. 我感恩今天可以与大家一同来敬拜主，虽然以不同的情况。 Saya juga berterima kasih, bersyukur kepada Bapak Ibu Majelis dan hamba Tuhan yang mengizinkan saya untuk dapat beribadah dengan Bapak Ibu hari ini. 也谢谢本堂的牧师、执事们给我信任，可以与大家一同来敬拜。 Saya mewakili teman-teman di STT Aletheia mengucapkan salam kepada Bapak Ibu dan juga turut mendoakan Bapak Ibu yang ada di rumah. 我代表神学院正道神学院向大家问安和代祷。 Kiranya setiap kita dapat sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. 但愿每一个人在困境当中感受到上帝的帮助。 Pada saat ini kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting Bapak Ibu. 今天我们要思考一个议题非常重要， Saling menanggung beban. 就是互相担当重担。 Marilah sebelum kita bersama membaca firman dan merenungkannya, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa minta Tuhan menolong kita memahami firman Tuhan dengan baik. 在还没有听到之前，我们祷告，求神帮助我们可以明白。 Ya Tuhan, pada hari ini kami bersyukur masih dapat beribadah kepadamu. 亲爱的父上帝，我们感谢你给我们机会，一同来敬拜你。 Meskipun di masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak kami mengerti, kami percaya Tuhan hadir di tengahnya. 虽然在我们不明了的这个困境当中，我们相信你灵格。 Dan pada saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. 这时候我们要阅读、聆听你的话。 Tolong kami ya Tuhan agar sungguh membuka hati kami, pikiran kami kepada kebenaran-Mu. 求神打开我们的心窍，可以明白你的话。
Kuatkan kami, teguhkan kami, dan bahkan tegur kami melalui firman-Mu ini. 求神你坚固我们，并且责备我们， Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. 以致我们的生活蒙你悦纳。 Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan juga menerjemahkan. 求你帮助传讲信息、翻译的， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, 各位弟兄姐妹们 di，masa pandemi ini saya menyaksikan banyak sekali perubahan 在这疫情当中，我见证了有很多事， baik yang positif ataupun yang negatif. 不论是正面的或者是负面的。 Beberapa yang positif misalnya, 有正面的， saya menemukan adanya kebiasaan berbagi itu ditingkatkan, itu banyak terlihat di masa-masa seperti sekarang ini. 就是在困境当中，我们彼此分享， Mulai dari berbagi hal yang sederhana seperti makanan, 从简单的例子，从食物开始， sampai berbagi uang atau kebutuhan lainnya. 而且是把金钱分享给别人， Mulai dengan cara yang umum, 用普通的这个方法， seperti turun ke jalan-jalan membagikan makanan tersebut. 或者下到这个路旁去分发食物， Ataupun dengan cara yang lebih kreatif daripada itu Bapak Ibu. 或者用其他的方法。 Saya melihat di berita, di televisi maupun di internet ada cara yang kreatif. 我在网络上看或者电视里面都看见他们用很多方法来救济。 Dikisahkan ada seorang ibu cukup berusia, dia menggantung mie instan di pagar rumahnya Bapak Ibu. 他有一位年老的妇女，她把她的面放在这个篱笆上， Di depan pintunya tertulis, siapa yang membutuhkan makanan ini silakan ambil. 在那里写着说，谁有需要的可以领取。 Mungkin dia sadar keterbatasan fisik, berjumpa, bertatap muka, tapi dia tetap mau berbagi. 可能他觉到自己有限，但是他还是愿意与大家分享。 Ada cara yang lain lagi dengan melibatkan teknologi Bapak Ibu. 有的是用媒体， Saya menemukan ada cukup banyak anak muda menggalang dana, menggalang hal-hal lain seperti perlengkapan masker dan sebagainya untuk tenaga medis. 很多青年人他们在那里筹款，并且为了医疗所需要的一切工具， Dan penggalangan itu dilakukan dengan teknologi, dengan internet, dengan aplikasi-aplikasi. 就是用媒体科技在那里筹款。 Ini adalah perubahan atau aktivitas tindakan yang positif di masa pandemi semacam ini. 这就是在疫情当中这些正面的活动。 Bapak Ibu, kalau kita renungkan sungguh-sungguh, hal semacam ini tidaklah baru dalam kekristenan. 我们知道这件事情在基督教里面并不是一件新事。 Bukankah memang hakikat kekristenan itu adalah berbagi, saling menanggung beban? 圣经的教导就是要彼此分享，彼此担当重担。 Hanya mungkin selama ini kita lupa Bapak Ibu, sampai pandemi ini mengingatkan kita kembali bahwa itulah hakikat kekristenan. 可能这一向来我们忘记了，但是疫情提醒了我们， Itu adalah ekspresi iman Kristen yang paling sederhana, paling simple. 那就是我们信心最简单的一个表现。 Salah seorang teolog pernah berkata, jangan-jangan pandemi ini adalah sebuah seruan untuk kita bangun dari ketertiduran kita. 有一位神学家说，这个疫情唤醒我们在沉睡当中。 Pada hari ini kita bersyukur kita akan merenungkan tema yang sangat penting, mengingatkan kembali akan ekspresi itu Bapak Ibu. 今天所思想的题目就提醒我们这一件事情。 Kita akan melihat kitab suci dari Kisah Para Rasul pasal 4, 我们来看《使徒行传》第4章 ayat ke-32 sampai 37. 32到37节。 Bapak Ibu yang di rumah bisa persiapkan Alkitabnya, mengikuti kami yang ada di sini membacakannya. 你可以翻开圣经，我们一同来看。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来读。 Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah.
Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个利未人生在基比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是劝慰者。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。 Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. 今天读经到此。 Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 itu mencerminkan ekspresi orang percaya yang seharusnya paling sederhana bisa kita tunjukkan Bapak Ibu. 使徒行传第4章32到37节是信徒们信心最简单的表现。 Kalau kita perhatikan dengan sungguh, kisah ini terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. 这件事情发生是圣灵降临以后， Dan ini menjadi ciri jemaat hidup yang mula-mula. 这成为初期信徒生活的方式。 Di dalam catatan kisah para rasul, banyak orang itu merasa kagum dengan cara hidup yang demikian. 有很多人惊讶这样的生活。 Jika kita perhatikan dengan sungguh Bapak Ibu, hidup saling menanggung beban itu tercermin, terekspresi, dilakukan dengan sangat jelas dalam keseharian oleh jemaat mula-mula. 互相担当重担，在初期教会的信徒们真是运行实行出来。 Pada hari ini kita bersama akan belajar apa yang mendorong mereka mampu menghayati kehidupan mereka sedemikian rupa sebagai umat Allah. 是什么激励他们能够有这样信徒的一种生活表现？ Yang pertama Bapak Ibu, hidup saling menanggung beban merupakan ciri atau tanda hidup yang dipenuhi Roh Kudus. 互相担当重担就是圣灵充满的表现。 Kalau kita perhatikan dengan sungguh, teks yang kita baca memiliki kemiripan dengan kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. 如果我们注意的话，跟使徒行传第2章42到47节很相似。 Itu berbicara tentang ciri hidup orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 就是圣灵充满的生活表现。 Setiap orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus tergerak untuk dapat berbagi. 每一个被圣灵充满的人，他有一个分享的心。 Kalau kita perhatikan dengan sungguh juga teks kita berkata bahwa setiap jemaat yang menjadi percaya itu sangat menghargai dan menerima keberagaman. 并且信徒在那里互相来接纳每一个人。 Kita menemukan di kisah para rasul banyak orang Yahudi dan non-Yahudi dari berbagai tempat itu menjadi percaya dan kemudian mereka disatukan menjadi umat Allah. 在那里说有犹太人也有外邦人，他们成为信徒。 Satu pasal setelah dua pasal bahkan Bapak Ibu dan seterusnya dari kisah para rasul yang kita baca ini menceritakan bagaimana perkembangan umat Allah itu saling menerima, saling menghargai di tengah-tengah perbedaan. 使徒行传第2章那里讲到，他们彼此接纳，彼此接受。 Meskipun kita menemukan ada kesulitan-kesulitan tertentu, tapi paling tidak kita menemukan dorongan Roh Kudus membuat mereka itu saling menerima, saling menghargai. 虽然他们有难处，但是圣灵帮助他们可以彼此尊重，彼此接纳。 Misalnya di pasal 6, 比方说在第6章， kita menemukan adanya persoalan antara orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang dilayani tidak dengan sama pelayanannya. 我们看见那些有希利尼人或者是不是犹太人接受不同的侍奉待遇。 Maka umat Tuhan itu memikirkan bagaimana pelayanannya dapat menjadi sama kepada semua.
那么信徒们就在那里设法怎样让所有的人接受同样的侍奉， Maka diangkatlah apa yang kita kenal dengan diaken-diaken. 所以他们就提起先派的这些理事。 Nah Bapak Ibu, kita juga menemukan bahwa di dalam teks ini kita melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melihat karunia apa, kelebihan apa yang Tuhan titipkan kepada dia. 一个被圣灵充满的人，他会看圣灵所给他属灵的恩赐是什么， Sehingga dengan itu semua dia dapat memuliakan nama Tuhan. 以致他能够使用这个恩赐来荣耀上帝。 Di dalam teks yang kita baca, kita menemukan bahwa mereka yang kaya tahu mereka kaya dan mau mempergunakannya untuk yang miskin. 从这里我们看见富有的，他们知道他们富有，但是他们要担当那些贫穷的。 Mereka mengidentifikasi dirinya, mereka tahu mereka punya kelebihan dari Allah dan ini bisa digunakan untuk berbagi dan saling menanggung beban di tengah sesama mereka. 他们从上帝所领受的丰富，他们能够担当那些贫穷的人。 Sekali lagi Bapak Ibu, kisah semacam ini bukanlah kisah yang luar biasa dan baru di kekristenan. 所以这件事情在基督教里面不是一件新事。 Semasa Tuhan Yesus hidup saja dia sudah memperagakan, dia memberikan contoh, dia mengajar bagaimana kita harus bisa melihat apa yang ada pada kita untuk digunakan bagi kemuliaan Allah. 在耶稣的时代，耶稣已经运行在生活上，把所拥有的来使用在众人的身上。 Bapak Ibu mungkin ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. 可能你记得耶稣给几千人吃饱， Tidak dengan makanan yang berlimpah Bapak Ibu, 不是用很丰富的 tetapi 筵席， melalui seorang anak kecil yang mampu mengidentifikasi dia punya sesuatu. 乃是有一个孩童，他知道他有所有， Dan melalui sesuatu yang sederhana itu nama Tuhan dimuliakan, beban sesama pada saat itu dapat ditanggung bersama. 透过他所拥有的，他献上能够成为众人的祝福。 Hidup saling menanggung beban adalah ekspresi iman Kristen, karena itu tanda kita dipenuhi Roh Kudus. 互相担当重担，就是表明我们被圣灵充满， Itu harus alamiah keluar di dalam hidup kita. 这是生命自然的流露。 Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan sebuah gambar. 在这里有一个写照， Ini adalah dekorasi Natal tahun lalu seingat saya di Amerika, di salah satu gereja di Amerika. 这是在美国教会一个圣诞节的时候的一个装饰。 Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu dekorasi Natal yang tidak lazim tentunya. 这是圣诞装饰，不普遍， Disediakan tiga kurungan begitu ya. 有3个笼子。 Yang pertama isinya adalah patung Yusuf, 第一个就是月色的石像， yang satunya itu patung Maria, 一个是玛利亚的石 dan yang 像， di tengah patung Yesus berada di dalam palungan. 还有耶稣在马槽里。 Kita mungkin bertanya, kok dekorasi Natal begini ya? 我们说圣诞节的装饰为什么如此？ Izinkan saya ceritakan latar belakangnya sedikit Bapak Ibu ya. 我把它的背景说出来。 Kalau kita masih mengingat apa yang terjadi di Amerika beberapa waktu yang lalu, 如果我们记得在美国最近所发生的事， pernah kejadian tentang imigrasi, anak-anak itu sampai dimasukkan ke dalam ya seperti penjara begitu. 就是把孩童们被关在这个监牢里， Anak-anak itu akhirnya terpisah dari orang tuanya. 然后孩童与父母隔离。 Saya tidak mengomentari persoalan politik Amerikanya Bapak Ibu, 我不是讲到他们的政治问题， tetapi yang ingin saya komentari adalah beberapa gereja melihat aksi ini tidak tepat. 几个教会看见这件事情不准确， Beberapa gereja merasa bukankah Amerika yang cukup banyak orang Kristen harus bisa berbuat lebih baik daripada itu. 感受到我们是基督教国家，应该做得更好。 Dekorasi Natal itu menjadi kritik, menjadi protes bahwa orang Kristen itu harus lebih baik dalam menerima sesama, dalam menanggung persoalan sesamanya. 就是基督徒应该有更好的接纳方式。 Beberapa waktu lalu ada seorang rekan saya di Aletheia bercerita. 过去我一个同工这样说， Beliau hidup di Amerika cukup lama. 他住在美国， Bercerita tentang beberapa orang di gereja di Amerika itu melihat isu tentang pengungsi dan juga imigran. 就是美国人看见这件事情的意向。 Nah, beberapa orang ini diceritakan oleh rekan saya berkomentar begini, Bapak Ibu.
我的同工这样说。 Bukankah dalam sejarah Amerika, terutama orang Kristen Amerika, itu telah menjadi berkat bagi banyak orang imigran dan bahkan pengungsi. 有很多美国人已经成为那些逃难人的一切祝福， Dan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kasih kita. 那是神给我们的机会，向他们显明神的爱。 Orang-orang itu dikirim oleh Tuhan untuk kita layani. 那些人是神差派来给我们服侍的。 Mengapa sekarang kita seolah-olah menghilangkan kesempatan itu? Mengapa sekarang seolah-olah kita tidak peduli dengan semuanya itu? 但是现在为什么我们忽略这一个机会，并且不管这件事情呢？ Mengapa sekarang kita justru menyuarakan tidak boleh ada imigran, tidak boleh ada pengungsi? 为什么现在我们说不可以有难民呢？ Tentu bukan karena kita tidak mampu menolong mereka. 并不是我们没有能力帮助他们， Ya jangan-jangan karena kita lupa itulah ekspresi Kristen yang paling sederhana bisa kita lakukan. 我们忘记了这是基督徒最简单的一个表现。 Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita yang percaya kepada Tuhan, hidup kita dipenuhi Roh Kudus. 我相信每一个信徒被圣灵充满， Mari kita juga bersama mau koreksi hidup kita. 让我们来检讨。 Di masa pandemi ini, sudahkah kita mampu melihat siapa kita, apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita gunakan memuliakan Tuhan. 在这疫情当中，我们看见神所托付我们的，我们所拥有的，并且能够成为别人的祝福。 Mari bersama kita melihat apa yang Tuhan titipkan untuk bisa kita berikan, untuk bisa kita lakukan di dalam rangka menanggung beban sesama kita. 我们看见从神所领受的，并且能够成为别人的祝福，来互相担当重担。 Saya sangat senang tadi Pendeta Chai sudah ungkapkan bahwa kita di sini hidup dalam keberagaman. 其实我们活在各种不同的背景里， Dari latar belakang suku yang berbeda, status ekonomi berbeda, mungkin juga pilihan politik yang berbeda. 不同的种族、不同背景，可能不同的政治观。 Tapi sama seperti jemaat mula-mula kita disatukan oleh Tuhan di tempat ini. 但是好像初期教会，神使我们合一。 Mari kita lihat apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk saling menanggung beban kita. 让我们看我们能够做什么来彼此担当重担。 Secara organisasi saya mendengar cerita teman-teman di GKT Hosana melakukan banyak hal di tengah masa pandemi ini. 可能和善拿堂在这疫情当中也做了很多施工， Berbagi mungkin bahan makanan dan yang lainnya 分发饮食等等， kepada jemaat maupun kepada orang di sekitar. 给会友或者是四周围的人。 Saya sungguh bersyukur atas itu Bapak Ibu. 我是在感恩， Mari kita tingkatkan lagi dan mari kita terus minta Tuhan berikan kita hikmat untuk dapat bijak mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. 求神给我们智慧来提升我们所做的一切。 Di level yang personal mungkin Bapak Ibu kita bisa lihat apa yang Tuhan titipkan bagi kita secara pribadi. 在个人当中，我们也看见神所交括给我们的。 Beberapa orang saya tahu dititipkan hal yang sederhana tetapi bukan gampangan Bapak Ibu. 有的人非常简单，但是不容易。 Saya tahu ada orang tertentu yang Tuhan titipkan telinga yang bisa mendengar. 有的有耳朵可以倾听别人， Mendengar itu bukan aktivitas yang mudah dalam pengertian tertentu Bapak Ibu. 来听不容易。 Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang orang kalau ada masalah pengen cerita ke dia. 有一个朋友，如果他有心事，他一定向他透露。 Dia tidak ngapa-ngapain Bapak Ibu, hanya mendengar. 他没有做什么，他只不过聆听。 Dia tidak punya latar belakang pendidikan konselor, psikolog dan sebagainya. 他没有心理学的辅导等等， Dia hanya mendengar. 他只有听。 Tetapi orang yang setelah bercerita kepada dia bisa berkata begini. 但是一个向他透露心事的人能够这样说： Saya merasa lega, saya merasa dapat penguatan ketika bercerita kepada si A. 当我跟他交通的时候，我感觉到很轻松，我感觉到得到帮助。 Padahal tidak ada apa-apa di dalam komunikasi itu, tidak ada saran, tidak ada nasihat, hanya mendengar Bapak Ibu. 其实，在交通当中没有什么辅导，他只不过聆听。 Mungkin untuk orang seperti itu Tuhan titipkan telinga untuk mendengar beban sesama kita. 可能这样人他有一个能够共听的耳朵。 Mungkin sebagian dari kita Tuhan titipkan Bapak Ibu ekonomi yang baik. 有的人可能上帝给你友好的经济环境， Yang melaluinya kita dapat menanggung beban sesama kita di tengah krisis ini. 透过
你所有的可以来担当这个疫情当中的困境， Atau hal lainnya lagi Bapak Ibu. 或者其他的， Ada banyak cara kita bisa mengekspresikan itu. 有很多方法我们可以向它表现出来。 Yang penting yang perlu kita ingat itu adalah ciri kita sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. 那就是我们被圣灵充满的一个表现。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二， hidup menanggung beban sesama itu membuktikan kita adalah pelaku firman. 互相担当重担，表明我们是行道的人。 Bapak Ibu, teks yang kita baca tadi itu memiliki struktur yang unik. 刚才所读的经文当中有很其独特的一个 Kita perhatikan pola yang muncul di bagian ini. 我们看它的构造。 Di ayat 31 diceritakan ada pemberitaan firman. 在31节说那里有讲到， Mereka bercerita tentang firman Allah dengan berani dikatakan. 他们放胆讲论上帝的道。 Satu ayat setelah itu diceritakan mereka itu melayani sesama dengan berbagi, dengan saling menanggung beban. 接下去说他们就彼此分担重担，来分享他们所拥有的。 Pola ini berulang Bapak Ibu. 这一个模式再次重复。 Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 33, 看在第33节， juga terjadi pemberitaan firman 在那里也有讲到， yang isinya adalah kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 就是见证主耶稣的复活。 Setelah pemberitaan firman itu, 当众人听了道， muncul lagi di ayat 34 sampai 37 mereka mengekspresikan 从 iman mereka melalui berbagi. 从34到37节说，他们听到以后的反应，就是在那里彼此分享。 Di ayat 34 sampai 35 kita temukan mereka menjual barangnya, mereka berbagi dan mereka itu menghidupi keseharian seperti itu. 他们把田产、房屋都卖了，并且拿来放在使徒脚前，个人照个人所需用的分给个人。 Untuk menguatkan itu Bapak Ibu di ayat 36 37 penulis Kisah Rasul memberikan nama konkret siapa yang melakukannya. 36到37说明是谁这样做， Salah satu orang itu bernama Yusuf yang disebut Barnabas. 就是约瑟，名叫巴拿巴。 Nah Bapak Ibu, ini menarik ya. Hidup mereka saling menanggung beban itu lahir dari pengertian mereka terhadap firman Tuhan. 他们能够互相担当重担，因为他们对神话语的明了。 Setelah firman Tuhan diberitakan, mereka mengerti, mereka menghidupinya dan mereka mengekspresikannya dengan cara saling menanggung beban. 当他们听到了、理解了，他们就遵行，并且互相担当重担。 Bapak Ibu, hidup saling menanggung beban itu menunjukkan kita itu adalah pelaku firman. 互相担当重担，表明我们遵行神的道。 Satu kali saya diundang untuk melayani retreat di salah satu gereja. 有一次，我被邀请来主持一个进修会， Cukup panjang, 4 hari 3 malam. 也4天3晚。 Temanya juga cukup luas Bapak Ibu ya. 它的题目也非常广。 Tapi saya ingat di salah satu sesi kita bercerita tentang pelayanan Tuhan yang jarang kita perhatikan. 讲到一个侍奉神的一个方法， Maka saya menceritakan apa yang sempat Tuhan izinkan untuk saya alami dan saya terlibat di dalamnya. 然后神让我记得神在我身上所运动的工作，我把它分享， Salah satunya yaitu pelayanan di pedalaman. 就是在内地的侍奉。 Saya Tuhan izinkan mestinya tahun ini juga ada di salah satu pedalaman, cuma karena corona tidak jadi Bapak Ibu ya. 因为疫情我也不曾去内地。 Tapi pada saat itu saya bercerita bagaimana ada salah seorang hamba Tuhan melayani dengan gigih, dengan luar biasa di tengah kesulitan ekonomi, pergumulan di pedalaman itu. 就是有一位神父在困境当中，他怎么样坚忍的侍奉。 Di dalam retreat itu saya tidak berpikiran apa-apa Bapak Ibu, saya menceritakan dan berharap jemaat turut mendoakan hamba Tuhan itu. 我在那里是说邀请会友为这一位神父来祷告。 Tapi setelah selesai sesi itu ada seorang bapak mendatangi saya. 聚会完毕，有一位先生来到我面前，
Saat makan malam dia berkata begini, 吃了饭，他这样说 Lause saya titipkan sejumlah dana ya untuk hamba Tuhan yang ada di pedalaman yang Lause ceritakan tadi. 他说我有托你把这一个奉献带给那个在深山工作的神仆。 Saya tanya, kenapa Bapak? 我问他为什么？ Dia katakan, bukankah itu yang firman Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? 那不是神所要的吗？是要我们遵行的。 Saya tahu Tuhan titipkan lebih sedikit untuk saya gunakan, tapi saya bisa berbagi dengan mereka itu baik. 神给我有余，我可以跟他们分享。 Ini mengingatkan saya kembali tentang kisah yang kita baca tadi Bapak Ibu. 这提醒我刚才所读的经文， Bahwa hidup kita yang saling berbagi, saling menanggung beban, itu adalah perwujudan kita sebagai pelaku firman. 我们能够分享、互相担当重担，表明我们是遵行神的道。 Nah Bapak Ibu, di tengah pandemi semacam ini kita tidak beribadah secara fisik. 今天在这疫情当中，我们没有一同聚集聚会， Tapi bukan berarti firman Tuhan tidak berbicara kepada kita. 不表明神没有向我们说话。 Mari kita cermati sungguh-sungguh dalam berminggu-minggu ini kita ibadah online. Apa kehendak Tuhan atas hidup kita? 让我们在网上敬拜的时候，我们要知道神在我们身上的旨意是什么。 Apakah firman Tuhan itu kadang-kadang menegur kita, mengoreksi hidup kita? 神的话语是否在哪里纠正我们、检讨我们？ Apakah firman Tuhan itu memberikan peneguhan, penguatan di tengah masa yang sulit ini? 或者神的话语在这困境当中坚固我们？ Setelah itu komitmen apa yang mau kita pegang sebagai pelaku firman? 然后我们要怎样在神的面前立志来持守神的道？ Bapak Ibu, ada salah satu gereja di Jakarta. 在椰城有一个教会， Saya tidak usah sebut karena hamba Tuhannya terkenal. Bapak Ibu mungkin tahu siapa dia ya. 他的牧师很出名。 Tapi ingin saya ceritakan itu adalah aksi yang dia lakukan di tengah pandemi ini. 就是他在这疫情当中所做的。 Seorang teman bercerita bahwa dia dikontak oleh pengurus di gereja itu dan pendeta di gereja itu. 就是有一个理事者就是与他联系， Untuk mencarikan hamba-hamba Tuhan yang terdampak COVID. Maksudnya terdampak bukan kena COVID langsung, tetapi pelayanannya terdampak, kehidupan keluarganya terdampak. 或者有很多神父因着这个疫情带来的结果。 Maka Bapak Ibu, teman saya dan beberapa jaringan yang kami miliki menemukan ada sekitar 30 hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan Barat yang terdampak cukup keras. 我们就调查出有30多名的神父在内地有一些的困境， Misalnya Bapak Ibu ada yang pelayanan perintisan. 有的他们在开荒的， Karena dia merintis gereja, jemaat tidak memiliki ekonomi baik, dia harus bekerja paruh waktu di perusahaan sawit. 因为他是开荒的，所以没有会友的支持，所以他要办一半的工作。 Di masa pandemi dia tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. 但是在疫情当中不能工作，所以没有资源来抚养他的家。 Dan sebagian besar 30 hamba Tuhan itu yang seperti ini Bapak Ibu ya. 这些仆人就是这样的情况。 Yang dilakukan oleh gereja di Jakarta itu adalah mereka mensupport mereka setiap bulan dari bulan Maret kemarin sampai Agustus nanti Bapak Ibu dengan sejumlah dana. 就是他们从3月份支持他们到8月份， Karena mungkin itulah yang Tuhan titipkan bagi mereka untuk menjadi pelaku firman. 这就是神托付他们来遵行神的道。 Kenapa Bapak Ibu? Karena gereja tersebut gereja yang cukup kontroversial. Tiap kali pendetanya muncul ada hal-hal kontroversial begitu ya. 所以这一位神父每一次来都有特别的事情。 Mungkin Tuhan izinkan dia menjadi pelaku firman justru dengan cara berbagi, bukan dengan cara yang lain. 因为神给他的侍奉就是与人分享。 Bapak Ibu, ada banyak cara yang Tuhan izinkan supaya kita bisa turut menanggung beban sesama kita. 今天有很多方法，我们可以来互相担当重担， Terutama di saat-saat pandemi semacam ini. 特别在这疫情当中。 Mari kalau kita sadar kita mau menjadi pelaku firman Bapak Ibu, kita mau ambil bagian di salah satu atau dua hal yang Tuhan izinkan kita kompeten di situ. 我们要接悟到神在这情况当中要我们做的一份。 Beberapa teman saya terlibat dalam konseling online Bapak Ibu. 我的朋友有些做辅导的事工，
Beberapa turut menjadi relawan untuk hal-hal organisir menyumbangkan alat APD ke rumah sakit. 或者他们贡献一些医院医疗上所需要的工具。 Beberapa melakukan hal yang sederhana sekali, menjadi pendoa syafaat Bapak Ibu untuk yang terdampak. 有的他们作为一个代祷者， Karena mereka mau menjadi pelaku firman. 因为他们要遵行神的道。 Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan cara hidup jemaat yang mula-mula itu adalah cara atau ekspresi dari seorang yang melakukan kehendak Allah. 所以初期教会信徒的生活方式就是遵行神道的方式。 Saya pun yakin setiap kita mau dipakai oleh Tuhan. 我相信每一个人都要被神使用， Kita mau menjadi pelaku firman. 我们要遵行神的道， Mari kita bersama gumulkan itu di hadapan Tuhan 让我们在神的面前祷告， dan kerjakan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, memberkati sesama. 把最好的献上来，使多人的祝福。 Saya rindu bacakan satu ayat yang juga sudah muncul di petunjuk hidup baru tadi. 刚才我们读了一节圣经， Galatia pasal 6 ayat 2. 就是加拉太书第6章第2节， Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh membaca bersama dengan saya. 你可以一同来读。 Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 你们个人当互相担当重担，就完成了基督的律法。 Kita memenuhi hukum Kristus karena kita itu hidup sebagai pelaku firman, hidup senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. 如果我们遵行神的道，被圣灵充满，就完全了基督的律法。 Kiranya setiap kita dalam keadaan sesulit apapun, Bapak Ibu, tetap mencerminkan hidup Kristen yang seharusnya. 让我们无论在如何的困境当中，我们乃是显明信徒的一种生活方式， Hidup yang penuh dalam pengharapan, 就是一个充满盼望的生活， tapi sekaligus bisa menjadi berkat dengan menanggung beban sesama kita. 也可以成为祝福，来互相担当重担。 Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, 我们低头祷告， minta penginjil Ruth berdoa untuk kita. 我们一同祷告。Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami, juga menegur setiap kami, memberikan kami kembali boleh mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup ini, mengerti bahwa hidup saling menanggung beban adalah wujud dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang menyatakan kami melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, sehingga sesudah ibadah ini setiap kami dikuatkan, diberikan visi beban untuk tahu apa yang harus dilakukan, menjadi berkat bagi sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya atas keluarga besar GKT Hosana mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Bluri Eko Saputra yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan terus pakai boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan ibadah kita, dan saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan bisa lewat transfer bank, atau Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code ya, yang melalui aplikasi HP. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memilih persembahan yang Bapak Ibu Saudara ingin berikan untuk kas operasional atau kas pengembangan gereja. Nah, saya mengajak kita untuk boleh mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian syukur segenap hati. Give thanks. Syukur segenap hati pada Yang Maha Suci,
syukur segenap hati pada Yang Maha Suci, karena diberikannya Yesus putranya. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin dicukupkan, karena karya oh Tuhan bagi kita. Kini saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Dikuatkan, yang miskin dicukupkan, karena karya oh Tuhan bagi kita Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, karunia-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi karena kasih karunia-Mu, Engkau berikan penebusan bagi kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Dan bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kami kembalikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan pakai menjadi berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang lebih luas. Bapa di surga, berkatilah untuk setiap jemaat kami Tuhan, khususnya saat kondisi pandemi COVID ini. Mereka di tengah-tengah pergumulan kehidupan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam apapun yang mereka alami. Bapa, kiranya Tuhan tetap menopang mereka, memberikan kekuatan mereka ya Tuhan. Dan bahkan mereka-mereka yang telah diberkati, mereka juga boleh menjadi berkat, boleh saling menanggung beban sebagaimana firman Tuhan yang telah mengajar kepada kami. Sebagai ciri khas orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Dan kita akan menyanyikan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan setelah itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa, Putra, puji ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa dan yang benar, boleh senantiasa memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah sebagai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dan hidup untuk menjadi pelaku firman Tuhan boleh diwujudkan di dalam kehidupan saling membagi beban, saling mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi orang-orang lain yang sangat membutuhkan sebagai suatu ungkapan syukur dan juga sebagai wujud mengasihi Tuhan. Dan kiranya Allah Tritunggal memberkati kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Kebaktian kita selesai. Dipersilakan duduk kembali. Silakan ambil saat teduh. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin.